Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Sawati dengan NIM S1S124-012. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu memahami dasar-dasar pada Red Hat Academy. Oke, langsung saja kita ke materi berikutnya. Nah, di sini kita tuh memulai dasar-dasar Linux 9.1. Yang dimana di sini ada pertama perkenalannya. Nah, di sini kita memulai dengan dasar-dasar Linux, yang dimana memulai dasar-dasar Linux itu merupakan pengantar yang ditujukan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise dan antar muka baris perintah. Tujuannya Tujuannya itu dia tuh mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Dan hadirinnya itu perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka dengan syarat keakraban dengan komponen dasar mouse, keyboard, dan monitor. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada orientasi lingkungan kelasnya, yang dimana pada sistem utama pada kegiatan pembelajaran itu adalah workstation, yang dimana kita menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, yang dimana sistem tersebut berada pada lab example domain DNS. Nah, di sini ada tabel mesin kelasnya. Di sini ada nama mesin dan alamat IP-nya dan juga peran-perannya. Yang fungsi utamanya itu dia adalah sebagai router antara jaringan yang menggabungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Dan jika Bayesian mesin mati, mesin-mesin siswa yang lainnya itu hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Nah, terus di sini ada beberapa sistem di ruang kelas yang menyediakan layanan pendukung, yaitu dua server, yaitu contentexample.com dan materialexample.com, yang dimana merupakan perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Dan informasi tentang cara menggunakan server yang tersedia dalam instruksi untuk kegiatan tersebut. Nah, ini ada catatannya. Eh, di sini juga ada mengendalikan sistem, yang dimana kita itu menggunakan jalan komputer di ruang kelas Red Hat online, yang dimana aplikasi radio hosting di redhat.com, masuk ke situs dan kredensial pengguna portal pengamanan Red Hat kita. Dan di sini kita dapat mengontrol mesin virtualnya, yang dimana mesin virtual ini dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web, di mana setiap mesin virtual di kelas itu ditampilkan pada tab lingkungan lab. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Terus di sini ada tabel 2, yaitu status mesin. Yang di sini ada status mesin virtual dan keterangannya. Dan juga sini ada 3 tindakan kelas, yang dimana di sini ada tombol atau tindakan. Dan di sini ada keterangannya juga. Lalu ke tabel 4, yang dimana sini ada tindakan mesin, yang dimana sini ada tombol atau tindakan mesinnya, dan di sini juga ada keterangannya, yang dimana di sini buat konsol, itu dia hubungan di setiap mesin virtual di tiap browser baru, yang dimana dia dapat masuk langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah jika diperlukan. Dia akan masuk ke
ke workstation mesin virtual, lalu digunakan untuk SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Lalu di sini tindakan mulainya yang dimana mesin itu dinyalakan, lalu ketika sudah dinyalakan mesin virtual itu dan baik dan perhatikan bisnya. Ya, lanjut. Nah, jika instruksi untuk menyetel ulang satu simpul mesin virtual, maka kita akan disuruh untuk menekan klik tindakan atau setel ulang hanya untuk mesin virtual spesifik tersebut. Dan pada awal latihan itu, jika diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, maka kita akan klik tindakan atau ulang pada setiap mesin virtual terdaftar. Nah, di sini ada timer berhenti otomatis dan hancur otomatis yang dimana pendaftaran pada data online learning ini tuh memberi kita waktu komputer yang tetap dan membantu waktu dialokasi menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan dan menghapus lingkungan di kelas. Jadi kita mengatur waktu yang sesuainya berakhir. Nah, di sini di mana kita juga dapat menyelesaikan pengatur waktu yang dimana kita dimana disuruh untuk menemukan dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen khusus dan klik tombol rate otomatis menemukan 1 jam pengatur waktu rate otomatis lalu klik tombol otomatis plus menambahkan 1 hari lagi pengatur waktu hapus otomatis lalu berhenti otomatis memiliki batas waktu maksimum 11 jam dan hapus otomatis memiliki batas waktu maksimum 14 hari dan pastikan untuk selalu menyetel pengatur waktu saat Anda bekerja agar lingkungan kita itu tidak mati secara tiba-tiba. Dan di sini kita juga disuruh berhati-hati untuk tidak menyetel pengatur waktu terlalu tinggi dan dapat membuang-buang jeda waktu yang berlangganan bagi kita. Oke, next. Oke, di sini kita melakukan latihan laboratorium, yang dimana di sini ada latihan terbimbing NI adalah latihan praktik yang langsung yang mengikuti bagian presentasi, di mana latihan ini memanduan kita melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah. Di sini juga ada akuis biasanya yang digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Terus di sini ada sebuah lab atau akhir bab LNI adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu kita menguji pembelajaran kita untuk mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpandu di bab tersebut. Tapi langkah-langkah tersebut tuh tidak membantu kita melalui setiap perintahnya. Dan di sini juga adalah tujuan komprehensif dan digunakan di akhir kursus yang dimana itu merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus dan mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Oke. Di sini untuk mempersiapkan lingkungan lab, kita di awal setiap aktivitas praktik, kita disuruh jalankan lab start perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula setiap aktivitas praktik jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Nah, di sini ada sintaks untuk dilakukan setiap bagiannya. Nah, terus di sini awal itu kita disuruh tindakan memverifikasi
sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Nah, tindakan ini dapat mencakup konfigurasi pengaturan, mendimensionkan sumber daya, memeriksa layanan persyaratan, dan modifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Lalu isi dan nilai untuk aktivitas yang dapat dinilai dengan grade tindakan tersebut yang mengarah ke lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan dan menampilkan daftar kriteria penilaian dengan status kelas atau file untuk masing-masing kriterianya. Dan di sini ada menyelesaikan tindakan menulis membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Oke, kita next aja. Di sini ada bab satu yaitu pengantar Linux, yang di mana di sini terdapat abstraknya. Lalu di sini ada distribusi Linux, di mana tujuannya dia itu mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Nah, kernel Linux ini adalah kernel Linux yang di mana Linux sebagai sistemasi sebenarnya ia adalah kernel dalam ilmu komputer adalah perangkat lunak bertanggung jawab untuk membuat sistem di mana karena driver itu menggunakan perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya dan mengelola proses perangkat lunak. Linux yang lalu dirilis selama 1951, berarti itu adalah seorang mahasiswa Finlandia. Oke, kita next saja. Sini tujuan kernelnya, yang dimana ketika kita nyalakan komputer, sebuah pada monitor yang dibuat pada firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat bootloader adalah perangkat lunak yang membuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Nah, setelah komputer menemukan bootloader yang mengambil alih proses boot dan menemukan kernel, lalu dibuat ke dalam memori dan memeriksa perangkat keras dan transfer yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Nah, di sini ada tinjauan distribusi Linux. Dan di mana distribusi Linux itu paling cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Ini beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain itu merupakan upaya sukarela. Nah, distribusi Linux ini yang populer mencakup proyek-proyek tersebut berikut seperti ada Red Hat Enterprise Linux atau disingkat RHEL, yaitu distribusi populer di server dan cloud. Terus di sini ada CentOS. CentOS itu adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux. Nah, di sini ada Fedora, itu berfokus pada jadwal iris cepat agar menyediakan fitur-fitur terbarunya. Lalu di sini ada Debian, ada proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Oke, next. Di sini kita mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Yang dimana di sini itu kita dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya kita dapat melihat informasi sistem dari aplikasi yang tergui. Informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Lalu di sini juga dia itu mengakses informasi sistem dan kita masuk ke sistem terus kita mengklik aktivitas di pojok kiri kanan desktop, kemudian ketik di kolom pencarian setting tulis hasilnya atau tekan enter pada papan kita. Nah, di jendela pengaturan boleh bawa daftar di panel kiri dan klik tentang dan kita dapat notifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasi di kotak nama OS-nya.
Kita next aja. Nah, di sini ada latihan terpadu yaitu distribusi Linux, di mana kita disuruh identifikasi Linux pada sistem kita. Nah, hasil ini kita harus luncurkan panel kontak pengaturan sistem untuk desktop GNOME, identifikasi distribusi Linux yang ada pada sistem kita, yang seperti student pengguna di workspace mesin gunakan perintah untuk mempersiapkan lingkungan pelatihan dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Ini kita langsung saja ke lingkungan netnya untuk mempraktikkan. Sini langsung saja kita ke lingkungan netnya untuk mempraktikannya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada control app untuk membuat atau teman-teman ingin menonton tutorial cara caranya, langsung gitu sih saja. Di sini kita mengklik untuk membuat, kita tunggu aja. Nah, di sini sudah kita setel aja menjadi sini 2 jam 14 hari. Astaga. Nah, di sini dia berhenti otomatis dalam 2 jam dan hancur otomatis dalam 14 hari. Sini kita buka aja konsol. Ini kita login dulu. Nah, itu tadi passwordnya kita isi student aja. Nah, kita sudah masuk pada desktop, bagian desktopnya. Di sini kita lihat terus langkah selanjutnya seperti apa. Ini, sini kita buka bagian, aduh, jaringan. Yang ini tuh, kita selalu
Kita masuk ke terminalnya sini. Lalu kita ketik let's start intra distribution. Distribution. Let's start. Let's start. Let's start. Sorry, sorry. Intro distribution. Intro distribution. Multi-ones. Multi-ones. Let's start intra distributions. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita klik activity untuk kembali ke halaman utama. Terus kita klik. Oh, oke. Lalu di sini kita ketik setting. Nah, sini kemudian kita tekan ini. Lalu bisogna portare una pang. Di sini selanjutnya itu kita disuruh untuk menekan panel kiri, klik terminal, nah, ini kita klik ini. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilannya. Terus pada panel data yang muncul sebelah kanan, tinjau kolom nama OS dan pastikan kolom tersebut dicantumkan Red Hat Enterprise Linux dan dimana menampilkan versi desktop Genome yang kita gunakan versi kernel Linux simpan dan RAM yang tersedia di komputer kita. Hmm, OS, nama OS. Oh, sepertinya ini OS name yang dimana sini ada Enterprise Linux 9.1. Ini mana sudah tersimpan dengan versinya itu OSDP-nya 24 bit dengan version 40.4.45. Lanjut, seperti begini tampilannya sudah persis kita eh, tampilkan. Dan di sini untuk menyelesaikan pada workstation mesin, gunakan lab printer untuk misalnya latihan. Dan latihan yang memengaruhi latihan selanjutnya. Oke, di sini kita, oke, sorry, saya ambil dulu. Kita tekan bagian activity-nya kembali untuk kembali ke desktop, lalu kita tekan yang bagian terminalnya. Kita ketik lagi lab ini intro distribution. Lab, sorry, typo. Release intro distribution. Intro distribution.
Distribution. Oke, sistemnya sukses di sini ya. Oke, next, sudah itu kita lanjut ke teks berikutnya. Nah, di sini tuh ada kuis, itu pengantar Linux yang dimana kita akan disuruh menjawab pertanyaan yang berikut. Di sini kita jawab saja bagi tertentu Linux tersedia secara bebas, sesi terbuka, yang mana kayaknya sini deh kita jawab aja soal kuisnya ini. Lalu di sini C, hmm, terus kita dalam menjawabnya kita lanjutkan. Dan pada soal yang tadi kita isi, misalnya ini, dia akan menampilkan solusi di sini. Nah, pada soal yang kita sudah isi, kita bisa menampilkan solusi yang dimana di sini kita bisa melihat jawaban yang benar seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada ringkasan yang dimana itu Linux adalah proyek sumber terbuka yang berarti kode yang tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi atau dibagikan. Terus Linux juga ada banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Dan kita juga berinteraksi dengan sistem Linux menggunakan terminal baris perintah dan antarmuka pengguna grafis, yang dimana juga Linux dibuat untuk tujuan tertentu, yang dimana kita mempelajari satu distribusi yang dapat membantu kita merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Terus di sini ada Red Hat Enterprise Linux yang dimana sistem operasi yang stabil memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Oke, mungkin sampai situ aja eh, progres saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.